Berjumpa kembali bersama Podcast Hits, Hadis Insight and Talk Show. Jadi di pertemuan kali ini, aku akan membahas topik yang mengenai ulama-ulama ilal hadis dari masa ke masa. Sebelumnya, ayo kita bahas dulu apa ya pengertian hadis lagi, mengingatkan kembali. Kata ilal merupakan bentuk jamak dari ilat yang memiliki makna kelemahan atau cacat. Itu secara bahasa. Dan secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai ilal hadis. Secara umum, ilal mengacu pada sebab-sebab tersembunyi. Itu terminologinya seperti ini. Ilal hadis mengacu pada sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keabsahan suatu hadis. Dalam hal ini ada dua jenis definisi utama menurut ulama usuliyin dan ulama hadis. Menurut ulama usuliyin, ahli agama, ilal adalah penyebab datangnya suatu hukum. Ilal juga disebut sebagai sesuatu yang mendatangkan sesuatu. Dan menurut ulama hadis, ilal adalah sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Dan juga ilal adalah sebab tersembunyi yang menyebabkan suatu hadis cacat meskipun secara lahiriah tampak benar. Selanjutnya saya akan membahas metode analisa. Aku akan membahas metode analisa ilal hadis. Para ulama hadis mengembangkan berbagai metode untuk menganalisis dan mendeteksi ilal dalam hadis. Beberapa pendekatan yang digunakan oleh ulama ada antara lain mengumpulkan semua jalur periwayatan suatu hadis untuk mencari mengumpulkan semua jalur periwayatan suatu hadis untuk mencari perbedaan dan persamaan di antara mereka. Kedua, melakukan komparasi antara sanad dan matan hadis. Ketiga, memperhatikan kualitas perawi hadis seperti keadilan dan daya ingatnya. Keempat, meneliti kesalahan dalam periwayatan dan mencocokkan dengan teks asli. Beberapa tambahan yang dikemukakan oleh ulama seperti Hamam Abdurrahim Said adalah ilal hadis termasuk metode ilalul hadis menganalisis ilal hadis, yaitu termasuk memeriksa asal negara, domisili perawi, serta mengenali kesamaan nama dan gelar mereka. Selanjutnya bahasan yang menjadi bahasan inti dalam podcast malam ini, hari ini, ulama ilal hadis dari masa ke masa. Ilmu ilal hadis telah dikembangkan dan diperkenalkan oleh banyak ulama dari masa Nabi Muhammad dari masa awal sampai masa sekarang. Beberapa ulama mungkin masa sekarang udah enggak ya, masa tabi'in, ulama-ulama kalau sekarang kayaknya ulama nggak sampai mengembangkan ilmu ini, tetapi mempelajari dari ulama-ulama sebelumnya. Baik, langsung saja pada abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah. Siapa saja nih di abad 1 dan sampai 2 Hijriah? Yaitu ada ulama seperti Muhammad bin Sirin, Ayyub al-Sakhtiyani, Syu'aib bin Halaj, atau dikenal sebagai pelopor dalam membahas ilal hadis, meskipun perbincangan tentang ilmu hadis ini belum terlalu mendalam pada masa tersebut. Selanjutnya pada abad ke-3 Hijriah. Pada abad ini para ulama seperti Muhammad yang meneliti ulama-ulama hadis yang meneliti ilal hadis, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Salamah Al-Khuzai, dan Ahmad bin Hanbal.
yang menulis karya-karya tentang iklal dengan kontribusi yang lebih mendalam terhadap ilmu iklal. Selanjutnya di abad ke-4 Hijriah, ulama yang ada pada abad ke-4 Hijriah membahas tentang iklal, meneliti tentang iklal itu seperti Abu Abdurrahman Al-Nasa'i dan Yahya bin Ma'in, terkenal karena penulisan dan komentar mereka mengenai iklal hadis, memperkenalkan metode yang lebih sistematis dalam mengenali iklal. Pada abad selanjutnya yaitu abad ke-5 Hijriah dan seterusnya, para ulama di masa ini yaitu diantaranya seperti Abu Bakar Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau yang memiliki peran penting dalam menyempurnakan ilmu iklal hadis dengan menulis berbagai karya yang memperjelas prinsip-prinsip analisis iklal dan memperkenalkan pemikiran terhadap ilmu iklal ini. Dari abad tersebut, dari masa ke masa tersebut, ilmu iklal hadis semakin berkembang dan ulama banyak yang mengkaji iklal hadis, yang merupakan salah satu hal yang penting untuk dipelajari dalam meneliti suatu hadis. Mungkin itu saja, singkat saja dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang enak, karena sesuatu yang tidak enak apabila diingat terus ya hanya akan membuat kita sedih. Itu saja dari saya. Mohon maaf dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.